mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Asahan. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mata kuliah hukum ketenaga kerjaan. Hukum perburuhan atau ketenaga kerjaan adalah peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tentang hubungan antara pekerja dengan pengusaha, antara pekerja dengan pekerja lainnya, dan antara pekerja dengan majikan. Jadi, dari pengertian tersebut, maka hukum perburuhan atau ketenaga kerjaan memiliki unsur-unsur. Yang pertama, serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha atau majikan. Yang ketiga, adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain dengan mendapat upah sebagai balas jasa. Yang keempat, mengatur perlindungan kerja buruh meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, dan sebagainya. Setelah tadi dibahas mengenai definisi hukum ketenaga kerjaan atau hukum perburuhan, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat hukum perburuhan atau hukum ketenaga kerjaan. Hukum perburuhan lahir ketika revolusi industri di Eropa. Kaum buruh yang mempunyai tenaga sebagai modal utama berbanding terbalik dengan kaum pemodal yang memiliki uang sebagai modal mereka. Hal inilah yang mengakibatkan ketimpangan kuasa antara pemodal dengan kaum buruh. Ketimpangan kuasa ini mengakibatkan eksploitasi terhadap buruh mudah terjadi. Jam kerja yang tidak manusiawi. Buruh bekerja di bawah kondisi yang dapat membahayakan keselamatan. Jika menolak pekerjaan, dengan mudah akan dipecat atau diberhentikan. Jadi, untuk memperkecil ketimpangan ini, muncullah hukum perburuhan sebagai bentuk intervensi pemerintah agar gap atau kepentingan yang terjadi tidak semakin parah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan utama hukum ketenaga kerjaan atau hukum perburuhan ini adalah agar dapat meniadakan ketimpangan hubungan antara keduanya yang timbul dalam hubungan kerja, untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang lemah dan merupakan sebuah bentuk kompensasi dari ketidaksetaraan, merupakan integrasi dari hukum publik dan hukum privat yang memiliki sistem khusus terkait penegakan hukumnya. Demikianlah sejarah singkat yang dapat saya sampaikan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep hubungan kerja. Pengertian hubungan kerja terdapat di dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana artinya hubungan kerja ialah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh yang di dalamnya terdapat perjanjian kerja yang memiliki 3 unsur. Unsur pertama ialah unsur pekerjaan, yang kedua unsur upah, dan yang ketiga unsur perintah. Pertama, unsur pekerjaan. Unsur pekerjaan ialah unsur yang dimana di dalamnya terdapat ikatan antara kedua belah pihak. Ketika seorang pekerja telah terikat, maka dia berkewajiban untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri. Unsur pekerjaan terdapat di dalam KUH Perdata, pasal 1603. Kedua, unsur upah. Upah merupakan hak yang harus diterima oleh pekerja atau buruh yang berupa gaji atau uang yang diberikan oleh pengusaha atau majikan atas kerjanya. Yang ketiga ada unsur perintah. Unsur perintah merupakan hak dari pengusaha atau majikan untuk memerintahkan pekerja atau buruhnya untuk bekerja. Selanjutnya, di dalam konsep hubungan kerja terdapat yang namanya syarat-syarat kerja. Syarat-syarat kerja ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, jam kerja atau waktu kerja. Yang kedua, lembur, dan yang ketiga, cuti. Nah, waktu kerja terbagi menjadi 2. Yang pertama 7 jam per hari atau 40 jam per minggu selama 6 hari bekerja. Yang kedua, 8 jam bekerja dalam per hari atau 40 jam dalam per minggu selama 5 hari kerja. Yang kedua ada lembur. Lembur
dia 3 jam per hari atau 14 jam per minggu. Lembur juga harus diberikan upah kepada pekerja buruh yang diberikan lembur terhadap pengusahanya. Yang ketiga ada cuti. Cuti terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada cuti tahunan, yang kedua ada cuti haid, dan yang ketiga ada cuti hamil atau cuti melahirkan. Sekian, itu saja penjelasan dari saya mengenai konsep hubungan kerja. Pihak-pihak yang terdapat dalam hubungan industrial. A. Pemerintah. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, pelaksanaan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. B. Pekerja atau buruh. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahlian serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. C. Pengusaha. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Tiga paket Undang-Undang Perburuhan. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha dalam hubungan industrial. 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja atau Buruh mengatur mengenai hak dan kewajiban serikat pekerja dan buruh. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengatur mengenai proses penyelesaian perkara undang-undang timbul akibat terjadinya perselisihan di dalam hubungan industrial. Hubungan industrial di Indonesia bukan hanya saja diatur oleh ketiga undang-undang tersebut, melainkan ada undang-undang lainnya yang mengatur hubungan industrial, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 2. Peraturan Materi Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya atau THR. 6. Pokok-pokok pengaturan ketiga undang-undang, yakni mengatur ruang lingkup Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam hubungan kerja, kemudian syarat-syarat dan kewajiban daripada pihak dalam hubungan kerja, lalu jenis-jenis perjanjian dan hukum normatif bagi pekerja. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Serikat Kerja dan Buruh mengatur penegasan jaminan dan kebebasan berserikat bagi pekerja dan buruh yang tergabung dalam serikat pekerja dan serikat berjenjang, organisasi serikat pekerja atau buruh. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPAI mengatur mekanisme penyelesaian PPAI secara berjenjang seperti melakukan mediasi, konsiliasi, ataupun pengadilan. Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial, wewenang pengadilan hubungan industrial untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, legal standing, dan hukum acara yang digunakan dalam ruang lingkup pengadilan hubungan industrial. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi dari kami mohon maaf. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video YouTube ini.
akan menjelaskan bagian dari pengertian hubungan kerja atau definisi-definisinya. Definisi hubungan kerja ialah hubungan hukum atau ikatan hukum yang berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dasar dari pengertian ini ialah di dalam hubungan kerja harus ada perjanjian kerja. Yang kedua, adanya unsur pekerjaan atau unsur kerja. Bagaimana kita melakukan hubungan kerja tanpa tahu unsur pekerjaan atau objek apa yang harus kita kerjakan. Dan yang ketiga, dasarnya itu ada upah. Di dalam hubungan kerja ada unsur upah. Maksudnya itu setiap pekerja yang melakukan pekerjaannya mestilah mendapatkan upah. Jadi, pentingnya unsur upah itu di dalam hubungan kerja. Dan yang terakhir ada unsur perintah. Artinya setiap pekerja yang bekerja di suatu perusahaan mendapatkan instruksi atau aturan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang harus dikerjakannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Serjo. Saya akan menjelaskan perbedaan hubungan kerja dan perjanjian kerja. Hubungan kerja adalah hubungan atau hukum antara pengusaha dengan pekerja atau buruh ataupun karyawan berdasarkan perjanjian kerja. Dengan demikian, hubungan kerja tersebut adalah merupakan sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret, nyata. Dengan adanya perjanjian kerja, maka akan lahir perikatan. Dengan perkataan lain, perikatan yang lahir dengan adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, unsur-unsur hubungan kerja terdiri dari adanya pekerjaan, adanya perintah, dan adanya upah. Diatur dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu, ini saya akan menjelaskan jenis hubungan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah pekerjaan. Kerja dibuat atas dasar 1. Adanya keanggotaan kedua belah pihak. 2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. 3. Adanya pekerjaan. 4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan keterlibatan umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja wajib dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan menggunakan huruf Latin, serta sekurang-kurangnya memuat 1. Nama, alamat pengusaha dan jenis usaha. 2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerjaan atau buruh. 3. Jabatan atau jenis pekerjaan. 4. Tempat pekerjaan. 5. Besarnya upah dan cara pembayarannya. 6. Syarat-syarat pekerja yang membuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh. 7. Mulai dan jangka waktu berlaku perjanjian kerja. 8. Tempat dan tinggal perjanjian kerja dibuat. 9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian pekerjaan. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Pada dasarnya PKWTT ditujukan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap dan berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, PKWTT memperbolehkan adanya masa percobaan kerja selama maksimal 3 bulan. Perlu diingat, dalam kurun waktu masa percobaan tersebut, perusahaan dilarang untuk membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Perjanjian kerja waktu tertentu berbedaan dengan PKWTT yang dapat masyarakat adanya masa percobaan. PKWT tidak dapat menyebabkan PKWT tidak dapat masyarakat adanya masa percobaan kerja dan hanya ditunjukkan untuk pekerjaan yang sifatnya temporer atau musiman, yaitu 1. Pekerjaan sekali selesai atau sifatnya sementara, contoh pemasaran produk dalam event pameran. 2. Pekerjaan yang
diperkirakan diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. 3. Pekerjaan yang bersifat maksimum, yaitu pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca. Mungkin itu saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suntika Dewa Nurung dari kelas Sanskrisan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 unsur hubungan kerja yang ada dalam surat perjanjian kerja. Yang pertama adalah unsur pekerjaan. Unsur pekerjaan ialah memastikan kedua belah pihak harus ada pekerjaan yang diperjanjikan. Diatur dalam KUH Perdata pasal 1603A yang menyatakan bahwa pekerjaan yang diberikan kepada seorang pekerja atau buruh harus dilakukan sendiri, tidak boleh diwakilkan terkecuali atas persetujuan pemberi kerja. Imbal balik atas tenaga. Kedua, unsur upah. Unsur upah memiliki peran penting dalam hubungan kerja. UMP atau upah minimum provinsi biasanya diberi kepada pekerja baru yang memiliki jenjang pendidikan yang paling rendah. Untuk pekerja yang lama atau dengan pendidikan yang lebih tinggi harus memiliki upah yang lebih tinggi juga. Hal ini yang mengharuskan perusahaan membuat kebijakan tentang skala pengupahan yang biasanya dipengaruhi oleh masa pekerja, posisi kerja, dan jenjang pendidikan atau keahlian yang dimiliki. 3. Unsur perintah. Unsur perintah adalah memberi kepastian kepada pemberi pekerja bahwa pekerja harus taat pada perintah pemberi kerja. Perintah tersebut dalam bentuk target kerja, instruksi, dan lain-lain. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan dijelaskan dalam Surat Perjanjian Kerja KUH Perdata pasal 1603E. Waktu kerja, unsur hubungan kerja yang penting dalam perjanjian kerja. Dalam KUH Perdata menyebut ada satu unsur hubungan kerja lainnya, yaitu waktu, yang memastikan lamanya periode. Perjanjian kerja tersebut berlangsung bagi kedua belah pihak. Waktu ini disebut juga dengan jam kerja, yaitu 1. 40 jam per minggu, 2. 7 jam per hari, atau menggunakan pola 6/1, yaitu hari minggu libur. Kedua, 8 jam per hari, yaitu menggunakan pola 5/2, yaitu alasan penting yang biasanya diatur dalam peraturan perusahaan.